Bokap gue bilang, mau kamu punya mobil semahal apapun dan rumah mewah apapun, bisnis kamu segede apapun, papa nggak akan tenang kalau nanti papa mati punya anak nggak sarjana. Iya. Sini bisnis jalan. Berapa lama? Terus sampai bisa melenting, mulai terkenal. Gue mulai ekspansi itu banyak 2016. Penjual ludah itu, gue denger lu bikin konten di... Karena banyak sekali orang-orang yang sebetulnya butuh diedukasi dan diselamatkan di dunia bisnis loh ya. Gue spesifik ngomong bisnis, makanya gue tidak ada masalah dengan motivator. Terkait dengan ada beberapa uang HBA yang belum dikembaliin. Itu bener apa enggak? Karena itu tuduhan ada banyak liar, Ya. tapi gue nggak tahu. Karena pada saat itu gue kan dipermalukan. Sekarang mana mungkin gue mengambil sebuah keputusan yang gue dipermalukan di Indonesia. Nambah malu lagi gue. Siap, dan Endenku ketemu lagi di Kobas Podcast. Kali ini bersama Maleo, Before Five, dan Mevol, dan lain-lainnya. Kali ini aku kedatangan tamu yang dulu sangat terkenal, pusing, sekarang mau comeback. Bukan lagi brother gue, Rainer Bonifasius Raja. Gue taunya Rainer Harja doang. Rainer Harja doang. Bonifasius itu nama baptis. Jarang keluar. Berarti lah. Katolik berarti lo? Katolik. Nama baptisnya gue juga ada nama baptis. Ada. Agustinus. Nggak kedengeran kan? Agustinus Basuki Surojo. Betul, gue taruh tengah. Oh, karena gue lahir di bulan Agustus. Oh, oke. Ya. Lu kelihatannya sibuk terus nih sekarang. Ya, puji Tuhan. Gue mau bahas tentang era comeback, tapi gue simpen dulu nih. Ya. Tapi gue mau bahas dulu nih, mungkin yang belum tahu lu. Ya. Ya kan, Koko Ganteng ini bisa jadi centang biru, bisa terkenal. Dulu gimana ceritanya sih? Gue dulu kan pernah juga ngikutin lu, karena lu sama ketum gue Indra Rukman. Awalnya itu heboh waktu pencalonan dia, kamu datang ke poskonya, bikin sesuatu kan. Terus di pandemi lu sempat juga usaha masker, gue beli dari lu. Terus sempat juga lu bikin heboh, yang pertama kalinya habis pandemi ngadain Zoom meeting, ayo register. Ya kan? Inget lu? Iya kan, gue Brother gue inget. ngikutin kan, gue follow tapi waktu itu belum di follow back lu. Aduh, jangan gitu dong. Terus mobil guys. lu yang gila luar biasa kan. Iya, Tapi mulainya itu dulu gimana sih? Coba dari awal dulu usaha, terus tiba-tiba bisa terkenal banget. Itu gimana? Gue awalnya bukan keluarga pengusaha sebetulnya. Jadi keluarga gue tuh keluarga pekerja. Jadi gini bro, waktu gue kuliah, bokap gue itu udah ngasih tahu ke gue, 2006 gue lulus SMA. Pas gue mau kuliah, nih banyak orang sekarang putus kuliah cuma gara-gara dapet tekanan begini. Cuma bokap gue udah bilang, papa bisa kuliahin kamu tapi cuma sampai semester 3. Logika sederhana, anak muda digituin, ya mendingan gak usah sekolah lah be. Kalau lu udah tahu gak bisa sekolahin gue. Cuma waktu itu gue mikir edukasi itu penting. Ini penting banget terutama untuk Gen Z sama Gen Alpha ke depannya. Yang membuat gue itu bisa bangkit. Jadi gue mengalami kehancuran 2 kali. 2011-2012 dan 2021-2022 kemarin. 2021 Nanti kita keep dulu. Yang 2012 udah banyak lah. Waktu itu ada di podcast terkenal juga. Jadi waktu itu ketika gue menghadapi sampai ke semester 3, gue udah langsung muter otak. Gimana caranya gue tetap jalanin kuliah gue tanpa gue membebani duit orang tua gue. Lalu gue kerja. Jadi awalnya gue nggak bisnis. Bahkan gue ditolak bisnis sama bokap gue, sama keluarga besar gue. Mereka akuntan, keluarga besar finance. Makanya gue juga lulusan finance, keuangan. Jadi 2006 gue mulai jualan kartu kredit. Di Citibank tuh gue jualin sales kartu kredit. Sales kartu kredit. Karena waktu itu bank belum banyak masuk di Indonesia. Salah satu yang terbesar adalah Citibank. Itu pun seingat gue dia punya kartu cuma ada 6 atau 7 jenis doang. Dulu kan nggak banyak kayak sekarang. Cuma kayak dari yang paling biasa, terus ada yang silver, gold, platinum, Garuda, and so on. Kayak gitu. Terus gue mulai ngumpulin duit, baru gue jualan UMKM, gerobakan cireng. Ya lu tahu tuh. Kan aku baca juga. Kan gue sebelum kenal lu, gue follow kan gue lihat ini siapa sih orang jualan cireng. Jadi gini bos-bosku sekalian, saya itu dulu customernya dia di warnetnya dia. Nih orang nih waktu cerot lahir tajir. Enggak lah. Itu kan berusaha juga. Gue waktu itu kan memang buka warnet, awalnya uang itu dipakai untuk kuliah di luar negeri, tapi gue pakai bikin warnet. Waktu itu 12 komputer. Mungkin lu salah satu main di warnet barak. Di barak gua main itu. Jadi awal-awal gua main, gua nyari duit itu buat buangin tempat lu. Jadi lu store ke gue ya? Gua store ke lu. Zamannya main game online dia jadi jenderalnya tuh. Waduh, buang duit dah pokoknya dia. Cireng berapa lama jualan? Gua cireng itu 2009 baru gua start. Jadi 2006, 2007, 2008, 2009 itu gua kerja.
Gue jualan parket kayu, gue jualan kartu kredit. Pokoknya memang darah gue itu jualan lah dari dulu. Karena gue nggak tahu lagi mau ngapain kan. Jadi paling gampang gue jualan. Terus baru di 2009 gue berhasil nabung, gue jualan cireng isi. 2010 gue buka bento. Nah, bento, jadi franchise. Gue ngambil kayak ada lisensi-lisensi gitu. Lu beli franchise buka. Betul. Cirengnya masih ada nggak? Cireng sekarang udah nggak ada. Nggak, waktu itu buka bento itu. Masih ada. Berarti buka bento sama cireng. Iya, kalau cireng jalanin sendiri nih. Karena gua ngeliat, wah kayaknya happening banget nih. Cireng isi ya. Jadi jangan dibayangin cireng gorengan pinggir jalan. Sama-sama pinggir jalan sih. Cuma gue bedanya masuk di convenience store. Nggak boleh sebut brand kan di sini. Nah, masuk ke convenience store lah, pinggir jalan kan ada banyak tuh. Kayak Mart itu. Terus buka bento. Buka bento. Nah, baru masuk dari situ gue mulai belajar nabung sebagai pengusaha. Jadi modal awalnya adalah gue dari jualan kartu kredit. Nah, jadi dari uang kartu kredit itu untuk buka cireng dan bento. Betul. Karena berapa lama itu? Itu belum terkenal ya? Belum. Itu buka satu gerobak full pakai tabung gas dan lain-lain itu sekitar 4,5 sampai 5 juta. Udah pakai isi tuh stok cirengnya kira-kira gitu. Nah, gue sempat melisensikan itu juga. Jadi gue era yang awal-awal sekali dulu yang franchise. Business opportunity lah. Betul, BO namanya. Jadi bukan franchise. Booking out ya? Jadi itu ceritanya kenapa dulu gue bisa nabung. Terus waktu gue mau masuk ke bisnis pun, walaupun UMKM, bokap gue itu udah bilang dari awal jangan bisnis. Karena keluarga besar semuanya kerja bro. Walaupun pangkatnya tinggi-tinggi, jabatan tinggi-tinggi, tapi mereka semua itu darahnya nggak risk taker. Nah, jadi di situ gue bilang, bokap gue bilang ke gue, ngapain lu cari duit susah-susah, ujung-ujungnya lu bangkrut lagi nanti. Mendingan lu kerja, lu kuliah yang bagus, S2, pensiun, bagus, gaji udah ratusan juta atau puluhan juta, lu udah tenang, lu udah punya duit pensiun. Tadi kan dari cireng, bento, terus itu kan belum terkenal. Belum. Setelah itu apa? Titik baliknya gue itu ketika waktu gue udah ngumpulin duit banyak dari situ UMKM lumayan tuh, gue udah ngerasain duit 1M gue tuh udah ngerasain tuh bro. Jadi itu sebelum 2012. Iya, sebelum 2012. Dari dagang. Dari dagang. Termasuk dari nabung juga. Termasuk dari nabung penting juga. Nabung penting banget. Dari gue kerja tuh. Dari gue kerja. Dulu waktu gue jadi sales kartu kredit aja, income gue tidak pernah di bawah 12 juta. Zaman itu ya? Zaman itu 2006 2007. Lu kumpulin termasuk dari cireng, dari bento, akhirnya titik baliknya kapan? Waktu gua 2012 bangkrut, gua ditipu, dibawa kabur nih duit gua, singkat cerita sama karyawan gua nggak perlu mengulang ceritanya karena udah pernah gua bahas. Nanti dilihat podcast lainnya dah. Iyalah pokoknya di situ. 2013 gua mulai bangkit, 2014 gua mulai usaha sendiri lagi. Tapi di 2012 yang menolong gua, makanya tadi gua buka dengan prolog yang namanya edukasi itu penting, terutama untuk generasi Z dan Alpha. Karena yang menolong gua dari kebangkrutan dan kehancuran gua pada saat itu adalah satu-satunya ijazah gua. Dan gue inget banget dulu jauh sebelum bokap gue meninggal, almarhum. Dulu dia pernah bilang, karena waktu itu gue sempet beliin bokap gue mobil, hadiah ulang tahun dia tuh Vios. Bokap gue kan pakai Hyundai Accent, dipinjemin ke gue. Lalu gue modif-modif, dia malu lah pakai mobil mobil murah dimodif-modif. Terus habis itu dia sedih. Terus dia nggak pernah curhat ke situ sih. Tapi pada saat gue udah mulai nabung, gue beliin Toyota Vios, sedan. Anak nggak punya duit loh bro, nabung kayak gitu. Nah bokap gue bilang, Papa, karena waktu itu gue lagi cuti kuliah. Gue ingat cuti kuliah. 2009-2010. Bokap gue bilang, mau kamu punya mobil semahal apapun dan rumah mewah apapun, bisnis kamu segede apapun, Papa nggak akan tenang kalau nanti Papa mati punya anak nggak sarjana. Sejak itu gue langsung kuliah bos. Gue tinggalin dulu kerjaan-kerjaan gue beresin kuliah gue. Ternyata bener, 2012 gue bangkrut, yang bisa membawa gue menuju keberhasilan lagi adalah ijazah gue. Gue diterima kerja. S apa itu? S1. Bachelor of Business Administration. Nah, kebetulan waktu itu gue sempat kuliah dengan kurikulum Australia. Walaupun lulusannya di Indo. Karena tidak ada duit itu tadi. Wisuda aja gue dikirimin, tapi gue tidak punya dokumentasi wisuda. Jadi makanya gue sampai sekarang gue masih kepengen kuliah S2. Gue pengen ngerasain wisuda lagi. Tapi ya udah keburu sibuk lah. Nah, jadi singkat cerita pada saat itu kita udah berhasil nabung dan udah punya duit, tapi disuruh kuliah, gue beresin kuliahnya. Ngedrop, gue pakai ijazah gue buat apply lamaran kerja. Itu bisnis masih lanjut? Udah enggak dong. Udah habis kan? Udah 2012 habis. Bangkrut kan? Bangkrut. 2012 bangkrut. Berarti lu kerja? Gue kerja. Nah pada saat gue kerja, gue curilah tuh ilmunya. Tapi gue tidak pernah mau melanggar etika untuk menjadi saingan dari bisnis tempat gue bekerja. Gue nggak mau gigit dong di situ. Jadi gue bilang dulu sama direksi, Pak, waktu itu gue menjadi VP marketing. Ya, kalau mungkin bahasa zaman sekarang jagonya lu lah. Ya jagonya gue lah, pokoknya marketing. Di perusahaan Malaysia.
Tempatnya di Selangor, tapi gue nggak perlu sebut brandnya. Sebenarnya orang nyebut Selangor aja udah tahu lah mainnya di mana. Itu corporate merchandising. Disitulah kenapa gue masuk barang-barang, gue impor sendiri. Gue belajar dari situ karena gue mau tap in ke market middle-nya. Marketnya dia adalah high end. Kalau orang tahu itu kalau lu jadi nasabah prioritas di perbankan, lu merchandise seperti itu. Itu bisnis gua awalnya. Jadi kalau lu di bank ini suka dapat hadiah boneka atau apa. Tapi yang high end. Ya, bolpen. Nah, ya kayak gitu. Pokoknya yang budgetnya jutaan. Nah, tiap tahun dapat sekali kan. Nah, itu barang dari gua biasanya. Nah, karena tap in-nya dia marketnya high end, gua bilang ini kita nggak pernah bisa masuk ke middle sama middle low. Middle low oke lah, mungkin terlalu susah. Tapi di middle ini nih yang nggak bisa. Boleh nggak kalau misalkan gua sebagai sampingan gua jalanin itu sendiri. Nah, orang dari Malaysianya bilang nggak masalah selama lu tidak mengganggu. Berarti perusahaan dalam perusahaan dong? Enggak, gua nggak bikin perusahaan untuk ngejual di dalam situ. Jadi gue bilang sampingan. Boleh. Dan boleh karena gue tidak punya PT. Oke. Jadi gue ceritanya pinjem bendera dulu. Ya, pokoknya gue dapat, gue komisian. Iya gitu. Tapi gue yang kerja, gue yang cari, gue yang sourcing, gue yang kayak gitu dah. Ya. Berapa lama itu? 2,5 tahun melenting. Nah, berarti melenting pun belum terkenal itu? Belum. Melenting pun belum terkenal. Karena melentingnya masih di fase yang kalau menurut orang biasa-biasa aja mungkin ya pada saat itu. Karena waktu itu umur gue juga masih kayak 24, 25, 26 bro. Tapi udah punya 1M itu? Oh, udah pernah punya. Kan yang waktu jual piring sama pintu itu kan? Betul. Abis itu kan gue dimakan. Dimakan karena kebodohan gue. Sekarang melenting. Di situ tuh, 2014. Nah, di 2014 itulah yang membuat orang mengenal gue karena gue masuk ke ranah edukasi pengusaha tapi free. Accelerator itu. Ya, tadi kan jualan itu kan jualan merchandise dulu itu. Jualan dulu. Nyambung sama yang edukasi di tahun yang sama atau kapan? Enggak, gue nge-start doang. Gue nge-start karena gue mau mengajak teman-teman pengusaha yang lain untuk berkontribusi. Yuk kita develop UMK. Belum UMKM nih, UMK, usaha mikro kecil dulu. Karena banyak sekali dari mereka yang menjadi bahasanya gue waktu itu ya. Itu korbannya penjual ludah. Berarti itu ide awalnya? Ide awalnya. Jadi sambil kerja di sini? Masih kerja, masih gue kerjain. Nah, di kerjaan ini gue udah stop di 2014. 2014 ya, 2013 akhir, 2014. Jadi itu nggak panjang. Jadi pada saat gue mulai di situ, gue mulai itu mulai mengatakan edukasi dulu. Mulai ngasih edukasinya gratis. Tapi free. Gratis. Dari dulu bro, sampai yang terakhir gue bikin ICBA pun itu free. Cuma bedanya ICBA berarti itu dari tahun berapa itu yang edukasi itu? 2014. 14 itu. 2014. Itu poinnya lu jadi sering mengedukasi, mentor. Betul. Bukan motivasi ya. Bukan ya, mentor, ngajarin lah. Kayak saya kan juga punya mentor juga kan. Ya. Selain bokap gue juga baca buku, terus ada mentoring. Seperti itu mulai awalnya. Tapi hanya usaha mikro kecil. Ya, jadi ngundang pengusaha kasih bagi pengalaman lu yang di Cireng, yang ini mungkin gagal kenapa? Seperti itu? Iya betul. Awalnya jadi masih ke situ dulu, belum ngajarin sampai skala miliar-miliar belum. Skalanya puluhan ratusan juta dulu. Dengan pengalaman lu yang sebelumnya ada. Itu 2014. Belum centang biru. Belum, baru bikin Instagram. Postingan pertama gue 2014. Nanti dicek postingan pertanyaan coba lu lihat tuh, lu scroll. Seingat gue karena dibikinin sama tim PR gue zaman dulu. Nah jadi kerinduan gue adalah pada saat itu membangun iklim kewirausahaan positif yang saling support, tapi mereka gak perlu bayar. Nah ketemu lah sama free, total free. Sampai akhirnya gue bikin berkembang terus, gede. Nah disitulah mulai tenarnya, mulai tenar. Dari situ terkenalnya. Dari situ terkenalnya. Tapi kalau ditanya 2014-nya gue udah keluar dari perusahaan. Yes. Ya kalau buka edukasi free ini kan. Satu itu, yang kedua gue jalanin PT gue sendiri karena gue udah bikin. Yang bikin merchandise tadi. Jadi gue seriusin nih. Tapi tetap tidak injek marketnya dia. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa pada saat itu gue keluar? Posisi gue kan udah enak, gaji gue udah lumayan. Gue keluar ya karena waktu itu gue nggak bilang bentrok, tapi iklim bilateral Indonesia sama Malaysia itu cukup tegang karena lagi ngebahas batik, kalau lu inget. Di tahun itu tuh, 2012, 13, 14. Padahal kita sudah diakui sama UNESCO bahwa batik itu adalah peninggalan sejarah budaya dari Indonesia. 2014 gue masih berjuang, bos. Sama, kita juga masih berjuang. ATK. Iya, lu juga belum lenting kan? Belum lenting juga. Jadi sama-sama berjuang. Gua keluarnya gara-gara produk Malaysia ini bikin satu lini produk atas nama batik yang menuliskan bahwa batik ini heritage budaya nasional dari Malaysia. Di situ gue marah, gue appeal tuh sampai ke Dato, gue bilang sampai ke Malaysia, gue bilang, lu bayangin, gue ujung tombak perusahaan untuk jualan di Indonesia, sedangkan barang yang gue jual adalah barang dari Malaysia, tapi
dia mengeluarkan lini produk batik, bukan kain batik ya. Jadi lini produk dengan ukiran batik, tapi di situ dalam selling kit materialnya dijualnya bahwa national heritage dari batik ini belongs to Malaysia, bukan Indonesia. Ya lu minta gua dirajam sama teman-teman gua di Indonesia lah. Keluar gua. Kan mengandungkan edukasi sama usaha sendiri kan. Bisa omset berapa waktu itu? Waktu itu gua mengembangkan perusahaan itu ya, tempat gua bekerja ya. Enggak, yang punya sendiri udah. Omset gue sendiri, Iya. waduh waktu itu lupa gue, 2000 ya? lupa. Tapi gue udah bisa closing project-project di atas 2,5 miliar. Berarti kan waktu itu kan udah dapat hasil dari sini, baru bikin edukasi. Baru bikin, udah dapat hasil. Hasil berapa lama ini usaha ini sambil berjalan edukasi? Kan edukasi berjalan gratis kan? Gratis. Terus ini bisnis jalan. Berapa lama? Terus sampai bisa melenting, mulai terkenal. Gue mulai ekspansi itu banyak 2016. Berarti 2 tahun itu 2 tahun. Jadi perkembangan gue dari 2012 gue mulai berkarir marketing tadi. ya. 2014-nya gue bikin edukasi. Iya. Tapi in between ini kan gue udah nabung lagi nih. Bener, ya. In between 2012 sampai 2014, gue udah nabung lagi dong di sini dong. 2014 gue udah punya result. 2015 gue udah punya duit tuh buat ekspansi lagi. 2016 gue mulai tuh masuk ke sektor industri hulu. Jadi dulu memang keinginan gue adalah masuk ke sektor hulu. Perkebunan, pertanian, perikanan, budidaya, yang kayak gitu-gitu. Makanya sampai sekarang mainnya gue banyak di industri hulu. Ini kan udah masuk yang sisi berikutnya nih. Tadi kan pengalaman secara Betul. dari nol. Nah, pada ini waktu berarti ekspansi nih. Ekspansi enggak? Ini fase ekspansi. Ekspansi kan dari pertama kali kan mulai terkenal tahun berapa berarti? Di edukasi itu kan mulai terkenal itu. Aduh. Centang biru terkenal kapan? Broku, gue nggak berani ngomong terkenal. Waktu itu kan memang terkenal ya. Siapa yang ngaku diri terkenal? Enggak, pasti kan orang tahu lah ya. Kalau view-nya banyak terkenal. Mungkin waktu itu kan zaman itu terbaik lah kamu ya. Mungkin 2016. 2016 itu kan itu mulai belum. ICBA itu jadi sebelumnya gue belum bikin ICBA. Iya. Sebelumnya gue bikin kelas lepasan gitu. Baru gue bikin ICBA seingat gue 2017. Berarti nggak beda jauh lah, 16 ke 17 kan cuma setahun. Nggak beda jauh. Itu ICBA pertama. ICBA itu gue bikin intensif soalnya. Gratis juga. Gratis tapi berkomitmen. Ya. Jadi mereka harus nyetor duitnya. Kan kalau di tempat lain, lu mau bayar edukasi, lu bayar berapa kali lu datang, lu keluar duit dong. Iya. Kalau gue kebalik, lu bayar nih, gue kunci 1 tahun. Nanti kalau lu bolos, baru gue potong. Iya. Jadi gue bilang sama mereka, gue nggak butuh duit lu. Justru lu jangan bolos. Kalau lu bolos malah gue potong. Iya. Menstimulasi mereka untuk belajar. Karena gue butuhnya bukan duit lu, tapi gue butuhnya lu datang dan belajar. Satu kelas berapa orang itu waktu itu? Awal sekali 40. 40. Berarti 40 kalau 60 juta. berarti berapa itu? 2,4 M. 2,4 M setahun. Setahun. Nggak diapa-apain. Nggak boleh gua apa-apain. Nggak boleh. Itu ada komitmennya juga. Oh enggak, bukan gua nggak boleh ngapa-ngapain. Guanya bebas mau ngapain. Iya, boleh dong. Cuma gua menjaga supaya nggak kenapa-napa. Iya, tapi kan setelah itu dibalikin dong. Gua balikin 1 tahun. Nah ini pada saat itu haters gue kan muncul nih setelah yang era haters ya. Sebelumnya emang gak ada haters gue. Setelah gue digoreng, dibunuh, difitnah karakter gue, orang bilang, waduh, lu bisa puter-puter duit tuh, dapet soft loan tuh, iya. lu 1 tahun lu. Pasti kan ditanyain itu. Termasuk itu dalam hati gue nih. Tanya, kalau gue punya 2,4 orang kasih gue kan bisa gue depositoin. Bisa. Gue bisa pakai. Tapi yang terpenting adalah bahwa waktu 1 tahun kemudian gue balikin. Betul. Iya dong. Betul. Makanya karena gue takut kenapa-napa, nggak gue pakai buat apa-apa. Oh. Sebenarnya kalau boleh nggak boleh. Boleh dong. Tidak ada perjanjian kan? Nggak ada. Itu kan hater nyerang pasti dong. Hater nyerang. Nah sekarang pertanyaannya begini, kenapa lu membenci gue seakan-akan gue ngambil duit lu, padahal duit lu tidak pernah gue ambil dan mereka semua gue balikin duitnya. Terus abis itu kalau orang gue lock dananya 1 tahun nih ya, misalkan gue lock dananya 1 tahun, lu kan pada nabung di bank selama ini, dana lu didiamin di situ. Lu percaya aja. Itu kan sama aja kalau gue training, gue bayar 5 juta. Ya. Gue dapat ilmu. Ya. Clear. Tapi kan gue bayar 5 juta, udah dapat setahun, dibalikin lagi. ilmu dibalikin. Makanya untung banget mereka. Ya, harusnya untung dong. Untung banget mereka. Kenapa hater gak suka waktu itu? Mungkin mereka nggak keterima kali. Karena masuk ICBA-nya susah. Oke. Masuk ICBA-nya itu disortir. Sampai berapa ICBA itu? Gua lupa batch-nya ada berapa, tapi setiap tahun buka 1 awalnya. Setiap tahun 1, lalu 1 tahun ada yang 2. Kalau nggak salah 2 tahun atau 3 tahun terakhir 2. Oh, 2 kan enak. Udah cuma begitu doang. 5M, 10M, 20M ngantongin tuh. Enggak lah. Gue bisa bikin usaha, yang Enggak penting lah, usahanya kalau- maju. Kan kalau 60 juta 100 orang cuma 6M. Ya 6M kan, kalau 2 kali kan 12M. 12M nggak nyampe 20M. Nah, setahun kan ini duit ini dibalikin, nanti ini Iya dibalikin. betul. Ah. Nah, cuma kan gua nggak boleh pakai itu buat usaha supaya takutnya. Sebenarnya nggak ada, balik lagi, tidak ada aturan itu. Boleh-boleh aja. Cuma gua
takut resiko itu kan ada di gua Yeah. kalau sampai kenapa-napa. Yeah. Sehingga duit itu tidak pernah gue putarkan untuk berbisnis. Nah, terkait dengan bisnis joinan yang waktu kamu diserang itu kan jatuh karena apa? Pada waktu kan aku lihat Koko Renner begitu hebatnya ya. Sampai diomong Barney. Karena warna ungu terus. Sampai hari ini warna ungu, Bos. Sampai hari ini gue suka warna ungu. Kenapa? Warna ungu kenapa? Itu dulu lah. Pertama ya, warna ungu itu, gua itu warna ungu itu dibilang warna janda cuma di Indonesia. Di luar negeri nggak ada yang namanya purple is widow color tuh nggak ada. Itu warna Nggak raja. ada. Nah, yang namanya ungu itu warna kebangsaan, kerajaan, kemewahan, kesuksesan, kebangsawanan. Makanya waktu Yesus disalib, itu dihinanya pakai jubah ungu karena dibilang sama rakyat, lu ngaku-ngaku raja. Nih gua buang nih mantol ungu. Gitu ceritanya waktu Tuhan Yesus disalib kayak gitu. Bukan karena itu gua sukanya, tapi gua suka dengan warna ungu karena warna ungu sejarahnya salah satu warna yang paling mahal untuk diciptakan. Tidak bisa pakai tinta biasa dan dulu harus dibuat dengan teknik spesifik khusus untuk bisa menciptakan warna ungu. Itu yang satu. Yang kedua, arti dari warna ungu itu sendiri yang membuat gue selalu termotivasi untuk menjadi orang yang lebih kayak raja. Nggak menjadi raja, tapi lebih untuk berjuang bahwa hari ini tuh lu belum selalu mentok. Hari esok tuh lu harus lebih baik terus. Hari Kaizen lah, teknik Kaizen dari Jepang. Tapi gue mengadopsi itu dari warna. Karena ungu itu di mata gue tuh enak aja untuk dilihatnya. Tapi ungunya gelap, bukan jadi ungu kalau terang. yang nyebut beliau Barney, ya ini ada alasannya kenapa dia warna ungu. Iya. Kalau saya suka warna merah. Nah, semua orang kan pasti suka warna sendiri. Oke, lanjut lagi yang tadi. Kamu waktu drop itu diserang, kan sempat jatuh juga. Kenapa itu? Masalahnya sampai orang ngomong Barney, ini Renner ini, terus ini sampai PKP. Coba jelasin kenapa sih? Di posisi itu kan kamu lagi bagus mobilnya, Ferrari, McLaren. Ada banyak banget mobil itu. Iya. Itu dibuat show off atau memang emang punya gue sendiri? Iya, itu kenapa orang nyerang terus itu? Termasuk anggota lu di IGBE yang katanya duitnya nggak balik, misalnya diajak join. Tapi kalau join menurut saya wajar ya. Kamu juga ada join di saya. Betul. Memang rugi ya mau gimana? Nggak ada namanya pengusaha itu selalu untung. Kalau untung ya semua nggak ada jadi karyawan, semua jadi pengusaha. Itu bijaksananya. Ya. Tapi berkaca dari kalimat dan gue yang bijaksana ini, itu menggunakan contoh aja. Kalau gue join bisnisnya rugi. Ya. Itu aja, gue nggak boleh serta-merta tarik modal loh ya. Iya. Apalagi kalau untung, bisnis gue untung loh. Untung loh. Ada yang untung, ada yang rugi. Nggak ada. Nah, terus Nggak mereka ada. komplain Untung. kenapa? Karena mereka kehilangan kepercayaan. Mereka kupingnya, bahasa gue ya, mereka mungkin kupingnya tipis. Mereka lebih percaya omongan orang, padahal mereka bergaul dengan gue. Waktu itu, akhir 2020, Desember 2020. Itu setelah menyerang Masif setelah sekali menyerang penjual ludah itu. Gue denger lu bikin konten gua di kan gue menggunakan bahasa penjual ludah. Mungkin gue yang menciptakan bahasa penjual ludah. Penjual ludah itu adalah terminologi yang gue ciptakan. Kalau di luar disebutnya speed seller lah. Terminologi ini yang awalnya pada saat gue membangun accelerator ini, kenapa gue memberikan edukasinya gratis ke mereka? Karena banyak sekali orang-orang yang sebetulnya butuh diedukasi dan diselamatkan di dunia bisnis loh ya. Gue spesifik ngomong bisnis, makanya gue tidak ada masalah dengan motivator. Dan gue tidak pernah menyerang motivator. Yang jadi problem adalah kalau lu jadi motivator tapi ngajarin bisnis. Lu pernah terbukti jalanin bisnis dan berhasil nggak? Poinnya di situ. Poinnya di situ. Lu jangan ngajarin modul bisnis yang lu belajarin dari orang lain. Lu duitin ke UMKM. Terus pada saat di challenge, lu sendiri juga tidak terbukti berhasil dari bisnis lu sendiri. Karena gini bro, yang namanya orang ngajarin bisnis itu seperti orang ngajarin berenang. Pengusahanya ini masuk ke kolam renang, kalau kelelep dan mati, itu yang mati pengusahanya. Sedangkan yang ngajarin bisnis itu jalan di atas pinggir kolam, cuma ngomong, yo dadanya naik yo, salah tuh tangannya, yo kepalanya ambil airnya, ayo nengok ke kanan. Kalau kelelep, yang kelelep nih dia. Jadi minimal Pelatih. dia harus bisa berenang dulu. Betul, pelatih renangnya ini nggak masuk ke dalam kolam renang, tidak terbukti berhasil bahwa dia bisa berenang. Menurut gue dua konsep ini susah. Satu punya pandangan yang seperti Koko Renner ada. Tapi juga ada pandangan yang bahwa ngelatih menjadi pengusaha belum tentu menjadi pengusaha. Jadi kita nggak perlu berdebatkan karena nggak akan selesai. Karena masing-masing punya. Ya kan, contoh beberapa coach itu memang ngajarin bisnis padahal dia nggak pernah bisnis. Tapi dia mungkin belajar dari buku. Itu banyak di pengalaman saya. Contoh pre-sales. Di tempat saya itu pre-sale. Ada yang pre-sale dari technician yang dia memang berdasarkan pengalaman seperti yang kamu. Ada juga pre-sale yang belajar dari buku. Dia ngerti karena dia belajar dari buku. Ya bisa. Nah, itu yang mungkin nggak bisa nyambung. Bisa. Nah, tapi balik lagi tidak perlu diperdebatkan, masing-masing punya kekuatan. Tapi aku balik lagi tuh. Pada waktu itu kenapa tiba-tiba kamu langsung habis diserang-serang itu?
Jadi diserang ini tujuan intinya adalah mau di rush. Kalau ngomongin konsep ngerush itu artinya narik duit langsung narik duit. Seketika bersama-sama segerombolan. Tahun 98 bank aja begitu banyak di rush, bangkrut. Bank loh. Ini personal, Bos. Dengan dasar apa? Bank di rush itu karena memang krisis ekonomi global pada saat itu, Asia terutama ya. Kalau ini, gue diserangnya, dibunuh karakternya, difitnah, di hoax bahwa bisnis gue itu nggak ada, bodong. Makanya gue suka bercanda. Kalau itu kan ada pasti. Kamu bisa kasih bukti kan? Oh, ada di sini. Nah, nanti tunjukin aja yang saya ingin tahu. Pada waktu dia investasi, Ya, apakah dia ada perjanjian? enggak. Dan itu Berarti justru itu saking percayanya sama kamu. saking percayanya. Kalau ngomong begitu, menurut kacamata hukum ya, lemahnya bukan di orang yang invest, justru lemahnya di orang yang diinvest. Iya. Guanya. Tidak Kenapa? ada perjanjian hitam atas putih. Enggak, karena waktu itu fine-fine aja Jadi kan. orang kasih duit, Terus udah transfer. Oke Tanda ya, terima? udah jadi, udah. Enggak. Oh, Udah. berarti- Makanya cuma pakai bukti transfer berarti kan. kalau kamu yang lemah gua. berarti kalau lu nakal udah selesai dong. Bukan, gua yang diserang. Karena mereka bisa nyerang gua cuma pakai bukti transfer. Ya, nggak bisa Habis itu menuduh gua penipuan. Tidak ada dalam arti kalau itu sebagai bukti transfer berarti lu pakai duit penyertaan doang dong. Iya, Dia nyerang makanya gue store, gue minta duit ini. Kan tidak ada perjanjian gitu. nggak ada perjanjian. Yang pada saat itu kalau memang mau dibikin perjanjian, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi Nah, pada terus saat itu orang mereka kan mau jalan invest, doang. misalnya gue taruh lu 5 miliar nih. Ya, Nah, di bisnis Masuk nih. Di bisnis mana ada? ada penangkapan ikan. Jadi gua tidak membahas bisnis gua yang lain di sini. Gua membahas bisnis gua yang memang ada urusannya dengan mereka. Jadi key points ya pada saat itu cuma dua sebetulnya case-nya. Itu cuma ngomongin yang bisnis mereka ngikut di penangkapan ikan gua, sama yang di token kripto. Berarti cuma ada dua. Cuma ada dua. Bisnis lainnya nggak ada. Nggak ada, Berarti nggak ada. cuma ada bisnis di ikan, dia ikut serta. Ya, Ah, di situ ada nggak dikatakan, gue dapat berapa persen? ada. Jadi ada pembagiannya. Gue bikin semuanya ada di chat. Oh, ada di chat. Di chat ada tuh. Oh, Jadi tapi tidak ada hitam atas putih. tidak. Nah, bukan gue yang kagak mau. Bukan gue yang nggak mau. Jadi pada saat itu udah dibuat, semua perjanjiannya udah nih kita tulis begini. Bisnisnya jalan, mereka boleh datang ke kapalnya, mereka boleh lihat dokumennya, mereka boleh lihat pembukuannya bebas. Gue terbuka, gue kasih pembukuannya, gue kasih reportnya, bahkan lebih lengkap dari bisnis yang kita jalanin waktu itu bro, bareng-bareng bro. Tapi nggak perlu disebut di sini. Jadi itu oknum juga kan. Nah, pada saat kayak begini, ini ada nggak sisa hasil usaha dan pembagiannya? Ada. Bahkan ada bukti kita menjalankan bisnisnya. Ada bukti ada ini pernah untung semua. Untung dong. Ada transfer ke dia juga. Transfer dibalik, jadi cuannya itu dikasih. Tapi kalau ditanya udah balik modal atau belum, jawabannya belum. Kenapa belumnya? Karena memang belum sampai ke waktu yang diperkirakan untuk balik modal. Sekarang gini, kalau kita ngomongin bisnis, kita ada forecasting dong. Kira-kira kalau buka restoran bareng, forecasting balik modalnya berapa lama sih? Lah sekarang belum nyampe ke titik forecastingnya, misalkan 3 tahun atau 2,5 tahun, belum nyampe ke situ, udah minta tarik modal. Oh, tapi itu, Nggak bisa lah, nah tapi itu dalam arti cuma berdasarkan WA. cuma berdasarkan WA. Itu yang menurut saya ada kekurangan kelebihannya sih. Betul, Ya kan, itu kan berarti orang sangat trust sama kamu. betul, sangat ras. Nah, tapi kekurangan di kamu adalah tidak ada hitam atas putih. Iya, Nah, harusnya itu gue mungkin- bikin. iya, Karena gue juga Wallace karena pertemanan kan. Wallace banget, karena waktu itu ngaku udah paling deket sih, paling brother. Wah, bahkan mereka yang berteriak kalau gue diserang, mereka yang maju pertama buat nge-backup gue, buat ngebelain gue. Ternyata mereka ada orang-orang pertama yang ngegas gue secara hukum. Pas dia minta Padahal mereka yang betul-betul tahu bahwa bisnis gue real. Oke, jadi waktu diminta duitnya itu, kan duitnya masih di kapal. Masih, bisnisnya Otomatis kamu jalan. nggak bisa balikin dong. Nggak bisa, makanya gue harus, karena di rush, gue harus mengembalikan dengan aset-aset gue, kemampuan gue. Jadi pada saat itu, ada mereka-mereka yang sudah gue kembalikan duluan, ada mereka-mereka yang masih melakukan perdebatan dan tektokan bagaimana terminnya. Itu- Sampailah pada yang tadi lu bilang, akhirnya ada putusan pengadilan. Oh, jadi awalnya Jadi berarti- sebelumnya, ada nggak yang gue balikin cash-cashan? Ada. Miliar-miliaran. Yang Itu- padahal mereka masuk untuk perjanjiannya apa? Bisnis Ya, bersama. berarti nanti teman-teman bisa komen nih, mana yang dibalikin, mana ada yang masih nyangkut. Ya ada, Ya dong. yang masih nyangkut pasti ada Ya, dong. berarti kan kalau dibalikin itu otomatis kan mobil dijual untuk balikin itu. Iya. Mau Bener balikin. Karena waktu itu ada mereka yang ngikut. Beberapa orang-orangnya itu pernah ketemu sama lu juga. Berarti- di usaha kita sama-sama yang di Menteng waktu itu. Oh. Itu kan mereka ketemu kan? Iya, Bener iya. kan? Lu inget kan? Ada yang dibalikin. Gue balikin. Itu balikin. MM-an. Tapi masih ada yang Langsung. nyangkut nih. Beda orang. Beda orang Ya lagi. maksudnya dalam arti itu kan mungkin di sini. Ya bisnis betul. Yang ini Ya ada, katakanlah ada klaster-klaster. ya klaster-klaster Betul. yang klaster. Mungkin ada sebagian yang mungkin hari ini pun masih kesel sama lu karena belum dibalikin dong. Betul. Yang udah dibalikin pasti seneng Ya happy. udah baik-baik aja mereka. Baik-baik aja Walaupun kan. tetap ngehina gua. Oh. Udah dibalikin pun. Bro, yang nggak pernah gua rugikan dan tidak pernah ada urusan bisnis aja banyak yang nge-hate Itu gua. pasti.
yang udah gua balikin dan memang tidak ada urusan bisnis pun nggak jadi nih, udah gua balikin waktu itu udah selesai, masih ngegas gua juga. Saya memang ada paham, waktu itu saya pernah WA kamu, ada satu orang yang saya bantuin juga kan, akhirnya balik juga dia. Balik kan? Ya ada satu itu ketemu di ya pokoknya di situlah. Ya, di situlah. Di acara itulah. Tapi memang berarti yang beberapa ini masih belum. Atau karena bisa masuk PKPU, cerita gimana? Karena pada saat lagi tektokan, kita lagi nego dan lain-lain, ada yang menggugat gua PKPU. Nah, nggak sabar. Nah, pada saat masuk ke situ, tapi memang sebelum masuk ke dalam gugatan pengadilan PKPU ini, dari sebelumnya itu memang gua mau balikin. Nggak ada yang gua tolak. Saya tanya, Pak, ini menurut kamu, berarti kalau nggak di PKPU-in, berarti kamu akan melunaskan itu suatu saat pasti ada lunas semua. Oh ya pasti dong. Karena pasti di PKPU-in lu fight juga. Loh, tapi di fight PKPU-nya bukan gua jadi nggak balikin. Iya. Gua jadi diputuskan untuk tetap mengembalikan, tapi dengan termin yang ada dong. Justru dengan begini, secara hukum lebih jelas. Secara tertulis bahwa ini ada hakim, ada pengawas, semua jadi lebih jelas. Tetap gua harus balikin. Jadi gua mengakui kok, memang gua harus balikin. Aku tanya dulu nih. Dari lu Bekati lu, bukan lu meng-PKPU diri sendiri, suruh orang PKPU dong, enggak dong? Enggak lah, pasti itu ya. Gue kaget malah. Gue justru kagetnya karena ada orang beberapa gitu. Gue nggak ngerti kalau yang itu. Karena itu tuduhan ada banyak liar, tapi gue nggak tahu karena pada saat itu gue kan dipermalukan. Sekarang mana mungkin gue mengambil sebuah keputusan yang gue dipermalukan se-Indonesia, nambah malu lagi gue. Kalau nggak di PKPU mungkin masuk media bos. Gue bisa bayarin cicil-cicil pelan-pelan lah sampai lunas lah ya semuanya. Lo ini juga cicil pelan-pelan. Ini pun cicil pelan-pelan. Cuman kalau lu masuk ke dalam sini putusan pengadilan, kan kita enak, kita disahkan dan yang namanya putusan pengadilan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Oh ini jauh nih bro, keputusannya jauh di atas. Ada berapa orang kira-kira yang ada banyak, gue lupa. Ada banyak di sini. Tapi ada hak dan kewajiban juga dong yang harus dipatuhi dong. Sekarang kan yang mereka teriaknya, ada yang memang tetap gue bayar, ada yang tidak gue bayar karena memang mereka yang melanggar putusan pengadilan. Mereka yang melanggar loh bro. Jadi setelah gue bayar, setelah putusan ini disahkan, gue kan harus melakukan pembayaran. Gue lakukan pembayaran. Abis itu mereka yang melanggar undang-undang. Mereka yang melanggar hukum. Ada bos, nanti kita bahas lah. Tapi sebelum masuk ke situ nih, gue bicara yang rasnya tadi nih. Rasnya tadi yang konyolnya adalah bisnisnya itu memang ada dan gue bagikan keuntungannya. Tapi mereka minta dibalikin. Akhirnya di situ gue semacam seakan-akan harus beli sahamnya mereka kan. Yang duit itu sebetulnya gue tidak ready karena gue pakai buat ekspansi yang lain lagi. Paham. Di rasnya itu yang gue pincang. Jadi kan uang yang dikumpul lu diminta tiba-tiba karena udah nggak ada trust. Dan uang ini lu udah pakai mungkin ekspansi ini nggak mungkin dalam seketika. Itu kan kayak bank lah. Kalau bank kecil kan udah dikreditin ke orang lain, pas ini udah ras, gue nggak bisa ngambil. Ini kan udah kredit atau ekspansi kan nggak bisa tiba-tiba hari ini bisa gue cairin, kecuali dalam bentuk emas atau apapun. Itu yang bikin lu belum bisa mengembalikan. Betul, mau merosot. Terkait dengan komen-komen kan saya pernah baca itu. Terkait dengan ada beberapa uang ICBA yang belum dikembaliin. Itu bener apa enggak? Kalau anak-anak ICBA semuanya dikembalikan. Tapi yang masuk ke dalam sini itu sesuai dengan putusan. Kenapa tidak dikembalikan? Waktu itu gue kembalikan bro. Gue ada cicilan, gue kasih. Tetap gue berusaha. Dan setiap kali gue tidak bisa membayar penuh, gue ngomong dulu dong ke mereka kan. Tapi sampai pada saat titik tertentu, mereka yang melanggar hukum juga. Itu titik terendahmu? Titik terendah gue. Jadi maksud gue gini loh. Gue memberikan pelajaran juga bagi banyak orang di message gue. Bukannya kita menjadi yang paling terzolimi. Enggak, justru mereka semua waktu itu playing victim dan menjadi yang paling terzolimi. Dari kacamata mereka, sah-sah saja. Tapi gue juga menjadi orang yang terzolimi bro pada saat itu. Karena gue harus lakukan itu secara kesatria, mengembalikan itu semua. Di saat gue seharusnya tidak perlu mengembalikan. Sekarang kalau kita ngomongin bisnis biar aja jalan, toh tidak rugi. Kalau lu mau duit lu balik, lu tunggu BEP dong. Dan ini bisnis tidak ada time limit. Yang namanya kita main di bisnis ini, selama ini untung terus ya, untung aja terus. Bahkan lu bisa sekaya-kayanya dari sini. Nah, yang gue pada saat itu nggak sukanya adalah, udah gue pengen balikin, udah gue mengiyakan untuk mengembalikan, mereka ngegas lagi berulang kali, nginjek terus. Sampai mereka mungkin lost control dan mereka yang melanggar hukum. Ya itulah manusia semua gitu. Makanya balik lagi, selalu harus ada hitam atas putih. Harusnya begitu. Duit, ada tanda terima, terlalu ada perjanjian. Ini nggak bisa diambil seketika ya, kekurangannya mungkin tidak ada perjanjian itu. Jadi orang yang naruh duit lu ya, anytime balikin dong, gue lagi pusing nih. Nah, karena itu banyak triggernya, iya kan? Itu triggernya karena pada saat itu COVID. Jadi ketika gue digas 2020 akhir, itu COVID, itu udah PSBB dan lain-lain, udah lewat COVID pertama. Gue digas di 2021 menjelang COVID Delta, apalagi di Delta itu kan bisnis sudah carut marut. Bisnis gue pun carut marut, bisnis gue pun turun.
Jadi banyak bisnis gue yang terdampak. Mereka ngerasa hidup gue mungkin fine-fine aja. Jadi mereka ngelihat, wah gue bisa tarik duit nih, gue bisa langsung, loh orang bisnisnya jalan kok. Kalau yang mobil-mobil kemarin dijual itu, Gue jual. bayar semua. Gue bayar. Banyak yang harus gue bayar di loket itu. Dan selain gue bayar, gue juga harus nambel operational cost untuk bisnis gue supaya bisnis gue tetap bisa berjalan. Sekarang bisnis lu yang masih jalan apa? Perikanan ini masih jalan. Coba mana ada Nih, buktinya? sekarang lu lihat ya. Kalau memang bisnis ini tidak jalan. Nih, kop suratnya apa nih? Saya nggak berani nunjukin, tapi saya akan baca dulu ya. Ya. Saya minum dulu lah. Wah, ada ternyata. Pinter juga loh. Oke. Lu lihat ya, nih. Ini apa nih? Kewajiban pembayaran pungutan hasil perikanan. Oke. Nih. Nama pelaku usaha? Rainer Bonavasius Boni. Raja. Ya, Boni nama santo Ya. lo, Bro. Bonifasius Raja. Nih lu lihat ya. Alat penangkap ikan apa nih? Pukat cincin pelagis besar dan satu kapal. Nah. Berarti ini satu kapal. Ini salah satunya. Salah satunya. Masih ada kapal lain? Ada. Nah, ini membuktikan bahwa bisnis gua kan jalan. Sekarang lu lihat nih ya. Kalau memang waktu itu katanya, mana udah beres belum? Udah beres belum? Nih lihat. Salah satu. Cukup baca aja nih. Cukup baca. Atas nama siapa nih? Rainer Bonifasius Raja. Dihentikan karena apa? 7 September tidak ditemukan peristiwa pidana. Oh, jadi nyerangnya pidana. Pidana dihajar, perdata gue juga dihajar. Itu satu. Ada lagi. Ini gue nggak bawa semua nih. Nggak perlu kita. Jadi lu uraiin tiap semua. hari ngadepin gini terus. Pada saat itu Ini iya. baru satu. Ini baru satu. Jadi ada berapa banyak? Ya, banyak. Nih satu lagi, beda. Nih lu lihat nih ya. Nih. Telah dihentikan penyidikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya kan? Ini dua tempat beda nih. Lu kalau lihat Ini setelah suratnya beda. PKPU. Yang ini enggak, ini berjalan sebelum PKPU. Sebelum. Jadi kalau memang lu mau fight kasarnya ya dalam tanda kutip ya, jahat-jahatan. Dengan ini aja seharusnya gue nggak perlu bayar balik mereka kok. Orang bisnis gue real. Bisa juga kan orang transfer ke lu hibah. Ini orang ngasih duit gue. Ya enggak, tapi kan Nggak, enggak kalau hibah. niat jahat misalnya. Kalau niat kamu jahat, iya betul. Udah transfer gue kan nggak tahu untuk apa, kan duit Betul. gue. Kalau emang gue mau jahat. Tidak ada hitam atas putih, tidak ada kontrak, tidak ada perjanjian. Dan, Kedua belah pihak. Dan Berarti intinya orang kalau gue saking- mau jahat, celahnya banyak. Orang saking percaya sama lu. Iya, saking percaya. Dan gue lakukan amanah itu. Karena saya pernah dapat orang memang transfer ke dia berapa M tanpa bukti, cuma gila lu store doang. Iya, ada yang kayak gitu. Dan pada saat itu, nah ini lu lihat ya. Itu satu. Ini putusan PKPU. Ini putusan PKPU. Ini biar lu tahu, nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Nggak, iya. Tapi lu lihat di sini. Ada syarat di sini. Nih. Penangkapan ikan laut secara damai. Nah, damai ya. Iya. Di sini ya kalimatnya ya. Terus di sini. Akan menyelesaikan seluruh perselisihan secara damai. Ini kan perlu kita sebut nih. Oke. Oh, berarti udah tinggal kamu sekarang dari hasil Ya. itu membayar orang sisanya. Iya. Yang tapi- memang harus dibayar. Nah, ini bagian ini mereka Ya. melanggar hukumnya di sini. Oh, kenapa? Melanggarnya kenapa? Mereka melanggar hukumnya di sini. Dia masih menuntut gitu. Iya, dan mereka Oh. mengambil tindakan hukum di luar dari sini. Nih. Oh, jadi kalau yang masih menuntut kamu nggak bayar? Nggak bisa, memang dibilang begini. Karena apa? Jatuhnya battle-nya beda lagi dong. Nggak, tapi kalau dia misalnya menuntut, Tapi gue tetap bayar loh. Ya, pada tetap saat bayar. itu. Tetap bayar loh. oh, tapi yang ada beberapa yang mungkin tidak menuntut misalnya, tetap dibayar nggak itu? Oh, ada yang tidak menuntut tetap bayar. Tetap dibayar. Ada. Ada juga kan orang kayak, udahlah, gue percaya sama lu, tetap itu kan dibayar. Tapi mereka sayangnya melakukan itu. Oh, Majority. ada dong majority. Majority lakukan Iya, ini. berdasarkan surat-surat tadi itu. Majority melanggar. Iya. Tapi ada putusan. juga enggak dong. Ada juga yang enggak. Pas itu dibayar berarti. Ada juga. Iya, gue bayar. Tapi sesuai dengan putusan. Ya. Sesuai dengan putusan. Nah, artinya begini. Tujuannya ketika kita berbisnis, diselesaikan secara bisnis. Iya. Ketika kita berbicara niaga, diselesaikan secara niaga. Ada ranahnya. Sama seperti lu. Gua tahu kemarin lu punya case, tanpa kita harus sebut di sini, lu melaporkan kan? Lu laporin, buka laporan, habis itu laporannya lu selesaikan juga secara kekeluargaan. Lu cabut laporan ya? Waktu Iya, pada saat cabut. itu kan? Dia mau bayar dong. Hmm. Gua nggak ngikutin lagi peristiwanya, tapi intinya lu mau duit. Ya. Ketika lu mau duit, lu berdamai dengan dia, maka kita bicaranya adalah bisnis to bisnis atau niaga to niaga. Yeah. Sama seperti yang ini. Yeah. Lah kalau lu ngomong kayak begitu, berarti lu mau ngelapor, terus kalau misalkan dia fight dinyatakan benar, berarti kan bisnisnya harusnya jalan. Ya, gue tanya lagi sama lu, andaikan nih dengan ada itikat baik dari beberapa orang masih punya lu, foreigner, Nah siapa? sama lu, ingin ketemu lu misalnya nanti 2-3 orang lah, foreigner. Kemarin gue sorry lah terlalu kartu, tapi sekarang ya gue foreigner, bisa nggak gue dibayar? Lu mau bayar nggak?
mau aja, tapi kan harus ada yang mereka lakukan untuk menebus pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Karena gini, tetap dong. Seperti contohnya yang lu lakukan, lu cabut laporan. Nah itu kan yang lu lakukan. Berarti actionnya kan ada dari lu juga kan. Jadi nggak bisa cuma sekedar minta nginjek terus, bro. Karena dari awal pasti ada nanti pertimbangan dari lu dong. Oh pasti dong. Dan ini bedanya, ada putusan pengadilan. Ini sifatnya undang-undang loh. Jauh di atas dari pelaporan, jauh di atas dari penyelidikan. Ini udah putusan, bro. Masih ada nggak orang yang ikut HP atau apa yang masih baik sama lu, yang masih menunggu? Masih. Baik yang sudah gua lunaskan maupun yang masih gantung juga masih baik, juga ada. Karena mereka tahu. Mereka tahu posisinya seperti apa. Dan mereka tahu gue bukan orang bersalah, bukan orang jahat, bro. Itu yang membuat kamu balik lagi ke RR Comeback. Itu yang membuat gue terenyuh, bukan cuma dari situnya. 3 tahun. 3 tahun. 2020 akhir sampai 2024 saat ini. Terus bisa bikin RR Comeback tujuannya apa nih? Jadi nanti orang mikir lagi nih, Korener nih mau duit ini. Loh kalau lu ngomongin mau duit, semua orang juga mau duit. Nggak ada yang nggak mau duit, nggak ada. Bohong. Kalau nggak mau duit, bohong. Tujuannya apa itu? Ayo. Tujuan gue comeback. Satu, pertama gini. Gue banyak sekali mendapatkan DM. Karena kan gue lately mulai upload lagi kan. Rajin upload lagi. Gue kasih tahu aktivitas gue. Tapi gue menggunakan gaya sarkastik. Sarkastik tuh maksudnya, kalau lu mau bilang bisnis gue bodong, ya udah gue deliver ke lu bahwa bisnis gue bodong lah ceritanya. Bahwa bisnis gue bodong lah, ini mah bukan punya gue lah, gue cuma OB lah di gedung, gue di sini cuma ABK, gue di sini cuma kuli pelabuhan, gue cuma kuli pencatatan. Sengaja aja gue merendah aja, sampai lu udah nggak bisa ngehina lagi. Dimana orang di situ berpikir kalau memang lu cuma kuli, masa lu sampai masuk ke situ, masa lu sampai megang dokumen dan lain sebagainya. Orang dokumen lu juga ngeliat itu. Tapi kan semua orang nggak berpikiran gitu. Dipikir lu, wah ini emang susah, sarkastik ini. Ya memang sarkastik. Nggak bisa juga, wah lu nggak sesusah itulah. Kalau orang beberapa pasti baca itu, wah lu pura-pura ini gimana itu? Ya nggak apa-apa, bro. Berarti kalau dia mau pandang gua susah, ya memang gua melakukan pencitraan susah supaya dia bingung. Tapi kalau dia mau mandang gua, walaupun gua melakukan sarkastik dan gua melakukan pencitraan susah, tapi dia anggap gua tidak susah, titik tertinggi personal branding adalah ketika hidup lu susah, tapi orang anggap lu tetap sukses. Tepuk tangan dong. Nah, sekarang baliknya bikin RR itu terinspirasi dari apa? Banyaknya orang yang DM dan WhatsApp ke gua ketika gua mulai aktif lagi, ketika gua mulai masuk sosmed, terus gua tunjukin activity gua. Mereka ngelihat betapa saksi mata mereka sendiri gua dibantai dan dihancurkan. Dulu nggak ada orang yang, lu sangat bijaksana. Salah satu orang yang paling bijaksana untuk mengundang di podcast lu, karena pada saat itu podcast lain ngomongin gua tapi tidak memberikan gua waktu untuk klarifikasi. Konten kreator ngomongin gua rame-rame tapi tidak memberikan gua keseimbangan untuk menyampaikan dari sisi gua. Akhirnya gua dibantai sepihak aja dan gua bilang, ya udah kalau memang maunya begitu ya lu paksa gua untuk nyelam, ya gua akan nyelam, gua nggak masalah. Dan gua membuktikan juga bahwa semua orang waktu itu bilang Renner tanpa sosial media bisa jadi apa. Gua masih ada di sini dan gua off sosial media 2,5 tahun dulu. Oke? Tidak menggunakan power gua di sosial media. Jadi pada saat gua mulai balik lagi, orang pada nanya, kok gua mengalami hal yang sama lu? Sorry dulu gue ikut nge-hate lu. Sorry dulu gue memandang lu sebelah mata ketika lu lagi di-hate rame-rame. Gue gak ikutan membenci lu, tapi pada saat itu gue jadi memandang lu sebelah mata. Ternyata ketika gue menjalani bisnis, gue menemukan waktu dalam fase ini, gue mengalami hal yang sama. Bro, gue dibayangin gue dibantai se-Indonesia, diomongin se-Indonesia, dipermalukan. Gue bahkan jalan di mall ada yang mencibir gue pada saat itu. Ada juga? Ada juga. Ini orang yang ngomong ke gue ya, cuma diomongin sekantor, bro. Cuma 28-30 orang diomongin sekantor atas hal yang dia tidak lakukan. Lu tahu dan dia tidak tahu. Dan dia tidak tahu. Ya itu yang mau bundir. Semua orang ngalamin gitu. Saya juga pernah ngalamin orang bikin konten ataupun kenapa lu datang masih gue terima, gue juga di komen head. Terus sama gue nggak pernah ngerugiin gue kok. Ya kan saya berteman aja. Betul. Nah, ya kan yang bisa ngomong itu adalah orang-orang yang mungkin yang tidak dibayar, ya itu bolehlah ngomong. Yang udah dibayar pun harusnya nggak boleh ngomong gitu. Kan dia udah terima duitnya, balik. Harusnya begitu. Tapi tipikal manusia gitu, semakin bagus, gue ikut-ikutan nih. Iya. Dan lu semakin ramai diomongin, ya semakin seru gue. Mereka butuh clickbaitnya, mereka butuh trafficnya. Pada saat itu ngomongin gue, trafficnya gede banget bro. Viewers bisa jutaan. Di TikTok gila bisa jutaan. Ya, gue juga diserang juga. Lu juga pasti ngapain sih terima-terima kan? Betul. Padahal apa gue terbukti salah? Enggak. Makanya gue bilang, zaman dulu 40-50 tahun yang lalu ada yang namanya trial by media. Trial by media itu ketika media lagi berada dalam hegemoni tertingginya, mereka kalau bikin berita tertentu dianggap benar sehingga orang bisa dianggap bersalah berdasarkan apa yang dituliskan di media.
Trial by media disalahkan, undang-undang pers keluar, mereka udah di tone down, tidak boleh lakukan itu lagi, harus melakukan berita yang berimbang. Sekarang adanya apa? Trial by social media. Nggak ada peraturan sosial media. Jadi kalau lu semuanya ribut ngomongin seseorang, lu nggak perlu memberikan berita yang berimbang terhadap orang itu. Padahal orang itu juga riding the wave. Dan gue banyak dimakan, gue banyak ditipu sama rekan-rekan gue juga, gara-gara mereka riding the wave. Mungkin kalau lu inget, gue pernah invest 3 miliar lebih di sebuah project properti bikin villa di Bali. Dimakan gua, nggak dibalikin. Gua pernah invest juga sendal, sepatu, dimakan sama partner gua. Gua pernah invest juga bisnis pertanian, jagung, dimakan gua. Karena mereka apa? Riding the wave. Tapi kalau lu nge-invest gua bukan gua makan loh, itu memang rugi loh itu. Iya, itu kan kerugian. Nah, sekarang gini. Itu aja rugi. Gua nggak serta-merta minta modal gua balikan. Gua nggak serta-merta ngegas lu kan. Nggak. Karena apa? Kecerdasan bisa diakses oleh semua orang, tapi tidak dengan kebijaksanaan. Lu boleh edukasi, lu boleh sekolah, tapi kebijaksanaan itu nggak bisa didapat dari sekolah. Enggak, aku balik lagi tanya yang air comeback. Itu tujuan lu apa sih? Tadi selain orang Makanya, diam-diam untuk ingin tahu. Karena banyak gimana lu survive gitu. Survival itu yang mahal. The hallmark of success is to survive. Bukan lu lebih pinter, bukan lu lebih hebat, bukan lu lebih kuat, bukan lu lebih jago. Sometimes untuk lu bisa survive, lu cukup bertahan aja. Itu udah jauh lebih bagus daripada orang-orang yang fight back. Kenapa lu gak kasih gratis, sekarang, kenapa bayar? Nggak, karena bedanya. Dulu gue memberikan gratis. Karena gue mengakses itu, gue menganggap itu semua, gue mendapatkan income itu dari bisnis gue. Dan gue by the grace of God, gue puji Tuhan, gue bisa berhasil di sini. Lalu gue pengen menularkan. Ya ibarat kata zaman dulu pengen jadi sociopreneur. Banyak orang sekarang ngelakuin hal yang sama. Hal yang sama. Tapi di sini enggak. Ini adalah art of war. Ini strategi bagaimana lu melakukan langkah taktis dalam hidup lu, bagaimana lu menjaga network lu, bagaimana lu melakukan fine art dalam movement lu, bagaimana lu melakukan teknik-teknik yang mahal untuk lu bisa nge-save kehidupan lu, untuk lu bisa tetap mempertahankan bisnis lu yang dikepung sedemikian. Oh ini mahal bos. Dan ini tidak mungkin gue berikan gratis. Kenapa? Karena banyak strategi-strategi hidden yang gue akan ceritakan. Jadi gue di sini tidak mencari kuantitas, gue mencari kualitas. Dan orang-orang yang datang, gue kan membagi di 4 level ya harganya, dari yang gue sengaja pasang harga tidak murah. Kali ini gue pasang harga tidak murah. Yang paling murah sampai yang paling mahal. Surprisingly, lu tahu tidak ada orang yang beli di harga termurah. Harga termurahnya aja sekarang 7,5 juta. Harga termurahnya. Orang beli yang belasan juta, lu tahu nggak? Gue nggak nyari kuantitas lo di sini, tapi gue berbicara dengan orang-orang yang sefrekuensi. Dan kalau memang mereka belum ready untuk bayar ini, ya memang berarti case mereka belum siap untuk mengadopsi apa yang ada di pikiran gue, belum siap untuk mengadopsi langkah-langkah taktis yang gue lakukan. Karena berarti masalahnya tidak sebesar itu. Kalau andai kan ada orang, aku nggak punya duit tapi aku ingin tahu gimana itu. Beda story. Kita akan bahas itu di kemudian hari, di mana gue melakukan gebrakan untuk level yang berbeda. Dan akankah gue balik untuk memberikan edukasi itu? Bisa jadi. Akankah gue memberikan edukasi yang free? Bisa jadi. Kenapa enggak? Dulu gue memberikan edukasi bukan cuma di kelas kok. Gue pernah bekerja sama dengan stasiun TV. Gue punya program tapping siaran sendiri setiap hari 3 menit gue keluar di sebuah acara berita TV nasional. Jadi ada banyak sekali platformnya sekarang. Nah mereka bisa ngelihat kalau mau edukasi gratis. Bisa ngelihat di story, di reels Instagram gue. Gue banyak memberikan edukasi gratis. Mungkin gue datang ke podcast. Mungkin gue bikin acara. Mungkin gue bisa bikin kelas lagi nanti kemudian hari. Mungkin gue berkolaborasi sama lu untuk kita bisa bikin satu gebrakan baru. Jadi ada banyak caranya. Tapi untuk yang ini, sorry to say, it's a very fine art move. Dan ini sangat mahal, sangat elegan, sangat valuable. Kapan acaranya itu? Acaranya 12 Agustus hari Senin. Bentar lagi ya? Ya, 12 Agustus hari Senin. Dua minggu lagi ya? Jadi podcast ini bukan untuk jualan loh? Bukan. Ya, ini memang aku kemarin dari dulu ingin ngundang supaya teman-teman tuh paham. Betul. Dalam artian yang gue lihat di sini adalah satu, bahwa memang banyak orang itu manusiawi banget ya. Pada waktu kita susah, orang yang pernah kita bantu pun bisa ngikut jelekin kita. Banget. Tapi kalau kita sukses, pada diem semua. Betul. Mungkin ntar lagi orang banyak komen, Kopas ngapain ngundang trainer? Gak apa-apa. Saya kepingin ngundang aja sebagai temen. Kan Brother, ada salahnya juga. Waktu mereka bisnis bareng gua perikanan, pada saat gua transfer keuntungan dan lain-lain, apa mereka ngomong di sosmed? Apa mereka koar-koar? Enggak. Dan tidak rugi. Dan omsetnya juga pada saat itu jalan terus. Tapi pada saat gue dibantai dan hina, mereka keluar-keluar. Padahal mereka mendapatkan keuntungan. Ya, makanya itu yang juga pernah saya alamin di tahun 92 pada waktu papa saya bangkrut. Orang yang dibantu papa saya aja dan tidak punya, maksudnya permasalahan ikut jelekin papa saya. Mungkin hal yang sama. Betul. Nah, tapi mungkin ini pengalaman buat Koko Rainer juga ke depan. Seperti saya omongkan, harus ada perjanjian hitam atas putih. Betul. Ya jangan by transfer doang.
kasihan juga teman-teman kan. Terus BIP-nya kapan? Kalau rugi ya berarti ada PNL-nya setiap tahun, ini setiap bulan. Bos ini rugi loh bos. Supaya mereka tahu bos. Kan tidak ada bisnis yang selalu untung lah. Betul. Kalau untung semua jadi pengusaha. Bahkan waktu ikut gua untung, belum nyampe ke tahap rugi. Jadi nanti yang komen itu, tolong yang memang punya urusan sama Kukurener silakan komen. Kalau yang nggak punya urusan terus dijelekin jangan komen. Ya dong. Nah sekarang gue udah tahu nih, pasti nanti ujungnya kalau komen ngomongnya utang yang belum gue bayar. Nah utang dari sisi mana? Oke, kalau dari sisi bisnis, yang urusan bener-bener bisnis itu yang perikanan sama gue ya. Satu lagi adalah token kripto. Nah, token kripto kenapa? Paling ngomongin token kripto nanti ujung-ujungnya. Ya, kenapa? Token kripto mereka melanggar undang-undang kok ke gua. Gua setelah membayar mereka sesuai dengan putusan, kalau mereka bilangnya oh itu cuma dibayar sekali, iya abis gua bayar mereka melanggar undang-undang ke guanya. Dan mereka pernah naik banding lah bahasanya 2 kali, kalah loh. Kenapa? Karena memang putusan ini kuat sekali. Kalah, lu tau kalahnya. Kalahnya bukan karena guanya salah, tapi karena mereka yang melakukan kelalaian untuk mengikuti apa yang terjadi di dalam sini. Guanya bayar nggak? Bayar. Nah, token kripto polemiknya sebenarnya simple. Mereka minta tolong ke gua transfer ke perusahaan. Orangnya tahu kok, lu tahu orangnya. Bahkan orangnya juga pernah merugikan lu juga, lu pernah cerita. Tapi kita nggak usah bahas di sini lah. Itu another story. Orang ini yang punya tokennya nih. Gua pada saat itu dipakai sebagai ujung tombak perusahaan, punggawanya untuk menjadi kayak head of salesnya lah, tapi dikasih waktu itu titel setunjuk sama dia, terus dari situ ditulisin co-founder. Co-founder kan bukan berarti owner bro, ownernya sama dia. Gue tahu, gue punya aktenya kok. Di Singapura mereka transfer ke lu, minta tolong dapat kripto. Nah gue transfer ke perusahaan dan gue lebihin, dan gue sendiri beli sendiri. Jadi gue pun nyangkut di situ. Sekarang tokennya nggak ada. Tokennya ada, tapi harganya drop. Harganya drop dong. Bisa jual. No. Polemiknya bukan itu, makanya itu kan polemik yang umum. Ini polemiknya tidak umum nih, orang umum. Polemiknya adalah yang harusnya dikasih ke mereka, baru dikasih sebagian. Sebagiannya ditahan. Sama perusahaan, bukan sama gua. Framingnya, gua yang nahan. Padahal bukti blockchain itu kan terbuka. Orangnya di mana sekarang? Orangnya pada saat itu nahanin tokennya. Udah terlambat 1 tahun, baru dikasih. Harganya udah hancur, mereka nggak mau terima. Oh iya, karena udah rugi. Udah rugi. Kalau untung mungkin nggak ya? Kalau untung nggak, diam-diam aja. Oke, kita lihat video pertama ya. Oke, video pertama ini pernah muncul di kamu nih, coba. Oh, ini gue bahas diversifikasi. Jangan terlalu banyak bisnis lah ya. Iya, fokus satu aja. Ini ada reelsnya, kalian masih bisa lihat di reelsnya. Jadi ini bicara, kalau lu mau jadi orang kaya sama lu mau jadi orang kaya raya, 2 hal berbeda. Kaya sama kaya raya tuh berbeda, bos. Nah, jadi kalau lu mau jadi kaya, lu tuh fokus satu. Orang kaya itu nggak ada yang kaya dari banyak bisnis, nggak ada. Gorok kuping gue. Mereka jadi kayanya dari satu bisnis yang mereka fokus tekunin sampai mereka jadi kaya. Baru ketika mereka diversifikasi, mereka udah kaya nih, Baru mereka diversifikasi ke bisnis lain, barulah di situ mereka jadi kaya raya. Jadi kalau punya ini dari awal lu punya ini nggak bakal ada yang jadi. Ya, pusing dan nggak jadi kaya. Kalau orang kaya, dia fokus satu, berhasil, jadi kaya. Abis dia jadi kaya, baru dia diversify. Kayak kawan lama, masih orang taunya itu Hardware. Betul. Wings. Ya. Taunya sabun-sabun. Tuh. Jarum. Satu itu yang dijalanin. Setelah dia kaya, baru dia bikin. Baru dia kemana? Ke properti, jalan tol, ini itu. Nah, diversified. Kaya raya. Video kedua, video terakhir nih. Lu ngalamin diri sendiri katanya. Iya, emang gue ngomongin diri sendiri. Gue kan gak pernah ngomongin pengalaman orang lain. Tapi setuju gak? Kalau lu lagi susah, lu milih untuk kelarin kesusahan lu atau lu curhat kanan kiri? Enggak, Kelarin dulu dong. Tapi kebanyakan orang, dia sibuk buat curhat, dia pikir orang bisa bantu dia. Padahal bantuannya gak datang, gosipnya jalan. Iya dong. Lu fokus aja dulu. Karena apa? Orang malah ngomongin lu kok. Oh, dia lagi ngedrop, dia lagi ngedown. Lu fokus dalam senyap lu, biar nanti sukses lu yang berkoar-koar. Oke, pesan-pesan terakhir lah buat yang nonton di sini. Terutama nanti buat hater atau buat yang sayang sama lu. Pasti ada 2 nih, pasti kan? Pasti. Jadi gue ngomong gini, dalam segala kondisi, patokannya adalah lu harus tetap jaga visi awal lu. The power of vision is a very powerful world. Dunia sangat kuat, kata-kata yang sangat kuat. Jadi, the power of vision ini yang lu pegang. Ketika seseorang mempunyai visi, dia melihat sesuatu itu berbeda dengan orang yang tidak mempunyai visi. Orang yang tidak mempunyai visi melihat sesuatu apa adanya. Orang yang punya visi melihat sesuatu bisa jadi apa. Contoh sederhananya adalah, kalau orang yang tidak mempunyai visi, dia ngelihat potongan-potongan kain itu adalah sampah berserakan. Orang yang punya visi ngelihat potongan-potongan kain sebagai keset. Bisa jadi duit. Orang yang tidak mempunyai visi, dia ngelihat
sampah-sampah peternakan itu cuma kulit-kulit potongan biasa. Orang yang mempunyai visi melihat ini bisa jadi dompet, bisa jadi duit, bisa jadi tas. Orang yang mempunyai visi melihat sesuatu bisa jadi apa? Pernikahan kalian berantakan, bisnis kalian berantakan, usaha kalian berantakan, pekerjaan kalian berantakan. Mungkin karena kalian selalu ngelihat pekerjaan kalian apa adanya. Tapi kalau mindset kalian dirubah, cara bergaul, cara bermain, cara ngomong, cara bertindak itu dirubah. Maka apa yang kita lakukan itu bertindak berdasarkan ini bisa jadi apa. Kalau gua ngomongnya dirubah, kalau cara bangun pagi gua dirubah, cara bergaul gua dirubah, cara gua menanggapi keadaan dirubah, maka usaha gua bisa jadi apa. Sampai kapanpun, lu gak akan kehilangan semangat untuk menjalankan itu. Karena visi lu selalu hidup. Lu gak akan pernah mati, walaupun lu dihimpit dan ditekan. Ketika visi lu kuat, hidup lu bisa jadi apa. Tepuk tangan. Terima kasih Koko Ranger. Pesen RR Comeback dong. Hah? Gua kasih pesan RR Comeback dong. RR Comeback. Jadi untuk RR Comeback special show saya sampai tanggal 12 Agustus pendaftaran masih dibuka. Tidak mencari kuantitas tapi mencari kualitas. Bisa masuk rrcomeback.com untuk tiketnya atau pantau aja Instagram saya Reiner Raharja. Thank you bro. Ya, thank you so much teman-teman. Jangan lupa komen semua. Siapa tahu Koko Rainer nanti baca komennya. Kalau yang masih ada sangkutan, siapa tahu dibayar sama Koko Rainer.